Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Akilah dengan NPM 227051149. Di sini saya akan membuat video presentasi terkait persiapan UAS mata kuliah Data Mining Projective Model atau DMPM. Yang dimana di sini saya mencari satu algoritma atau teori model prediksi yang belum pernah diajarkan di mata kuliah DMPM, pengenalan pola maupun machine learning. Di sini saya memilih algoritma Holt-Winters. Algoritma Holt-Winters adalah algoritma prediksi yang memang belum pernah dipelajari di DMPM, pola maupun machine learning. Nah, terkait dengan teori algoritma Holt-Winters, jadi konsep dasar dari Holt-Winters ini adalah metode peramalan darat waktu atau time series yang dikembangkan dari metode exponential smoothing. Nah, metode ini digunakan ketika data itu punya pola tren dan juga punya pola musiman. Nah, Holt-Winters itu bekerja dengan memberi bobot lebih besar pada data terbaru menggunakan konsep pemulusan eksponensial, sehingga model tersebut mampu mengikuti pola data dari waktu ke waktu. Adapun metode Holt-Winters itu terbagi menjadi dua jenis, aditif dan multiplicatif. Aditif ini untuk pola musiman yang stabil, dan multiplikatif ini adalah untuk pola musiman yang berubah-ubah mengikuti level data. Pada tugas DMPM ini, saya menggunakan Holt-Winters aditif karena fluktuasi musiman relatif konstan. Kenapa saya menggunakan Holt-Winters aditif juga karena pencocokan dengan dataset. Sebelumnya dataset yang saya gunakan itu adalah dataset berupa data bulanan jumlah penumpang pesawat, yang dimana jumlah penumpang pesawat itu pasti punya pola fluktuasi yang musiman. Misalnya di tahun 2022 akan naik setiap liburan lebaran atau akan naik setiap liburan akhir tahun. Maka di tahun berikutnya juga akan ada kemungkinan bahwa setiap liburan akhir tahun akan naik, dan ketika liburan lebaran juga akan naik pada tahun tersebut. Dan itu pola tersebut terjadi berulang setiap tahunnya. Lalu model Holt-Winters ini jadi ada 3 komponen utama, ada level, trend, dan juga musiman. Nah, level atau L ini adalah nilai dasar atau rata-rata dari data time series itu. Level ini menunjukkan posisi umum data tanpa mempertimbangkan pengaruh tren data musiman. Untuk yang tren, jadi tren ini menggambarkan arah pergerakan data dalam jangka panjang, apakah cenderung meningkat, menurun, atau stabil. Nah, tren ini menunjukkan laju perubahan level dari waktu ke waktu. Musiman atau S adalah komponen musiman yang mencerminkan pola berulang. Biasanya dipengaruhi oleh faktor kalender, seperti ketika kalender itu musim-musim liburan, akan terjadi kenaikan seperti itu. Selanjutnya, ketiga komponen ini, level, tren, dan juga musiman, itu diperbarui secara terus-menerus pada setiap periode waktu sehingga model dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pola data terbaru. Untuk cara kerja algoritma Holt-Winters, yang pertama itu tahapan perhitungan, di mana di sini menginisialisasi nilai awal. Jadi kita nentuin dulu nilai awal, level, tren, juga musimannya. Di mana panjang musimnya itu adalah 12 karena data bulanan. Pasti dalam satu tahun itu terdiri dari dalam satu tahun itu pasti terdapat fluktuasi. Selanjutnya proses pemulusan atau smoothing, di mana di sini di tahapan ini melakukan pembaruan level, tren, dan juga seasonal dengan rumusnya seperti berikut. Yang dimana alpha adalah konsensor parameter level, beta adalah parameter tren, Y adalah parameter musiman, dan M itu panjang musim. Untuk proses peramalan dalam tes itu diperoleh dengan rumus. Untuk peramalan dalam model Holt-Winters adalah sebagai berikut. Lalu dataset yang cocok untuk Holt-Winters ini harus bentuknya time series, di mana mempertahankan pola urutan waktu dan punya pola tren juga musiman. Sama halnya dengan data jumlah penumpang pesawat ini. Lalu selanjutnya datanya bersifat kontinu, baik harian, bulanan, maupun tahunan. Lalu contoh data set di sini
data jumlah penumpang pesawat, data penjualan, data bulanan, data konsumsi listrik, dan data kualitas udara musiman. Dalam tugas ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa saya menggunakan data jumlah penumpang pesawat di Bandara dan Intan Lampung yang diperoleh dari situs website Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Data yang saya gunakan dari periode 2020 sampai 2024 untuk dijadikan sebagai data training dan 2025 dijadikan data testing. Jadi biasanya hal interest ini diaplikasikan di peramalan jumlah penumpang transportasi, prediksi penjualan produk, perencanaan produksi, analisis permintaan energi, juga monitoring kualitas udara yang musiman. Baik, di sini saya sudah menggunakan programnya, di mana di langkah pertama itu adalah import library, yang dimana Pandas ini untuk membaca dan mengolah data time series, NumPy digunakan untuk operasi numerik, Matplotlib digunakan untuk visualisasi datanya. Lalu kemudian membaca dan menyiapkan data. Jadi di sini ada DFP PDF Excel, di mana di sini itu membaca Excel yang sudah saya upload. Terus di mana di sini DF tahun. Di sini ini adalah mengubah format datetime supaya bisa diproses menjadi data time series. Kolom waktu ini dijadikan indeks supaya urutan data berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya indeks ini indeks yang supaya urutan data berdasarkan waktu, dan kolom jumlah penumpang ini, kolom jumlah penumpang ini dikonversi ke numerik untuk menghindari kesalahan perhitungan. Jadi di sini ada PD itu numerik di tahapan eksplorasi data. Ini menampilkan 5 baris pertama dari waktu berangkat untuk hot winters. Ini menampilkan prediksi hot winters dengan panjang prediksi sebesar 60. Dan ini tahapan eksplorasi data. Selanjutnya untuk versi awal itu di tahap ini itu membuat gambar visualisasi untuk melihat pola umum data. Di sini ada contoh programnya, di mana grafik garis dari hasil visualisasi ini digunakan untuk melihat pola data secara keseluruhan. Di grafik ini kita bisa melihat bahwa adanya fluktuasi berulang yang setiap tahun yang ditujukan pola musiman. Ini ada naik, turun lagi, ini turun, naik lagi, ini turun, naik lagi, turun, naik lagi. Dan visualisasi ini menjadi dasar dalam pemilihan model hot winters itu sendiri. Jadi hasil grafik ini gambarnya nggak datar dalam satu garis lurus, melainkan berfluktuasi secara teratur. Selanjutnya di sini pembentukan model hot winters, di mana di sini dibentuk dengan HW model. Tuliskan HW model, exponential smoothing. Sini data latih, menggunakan data latih dulu untuk menghasilkan fitted value. Dan di sini ada tren konfigurasi, musiman konfigurasi, dan tren to config. Di mana tren add ini seperti di sini, tren add ini
adalah menunjukkan bahwa tren dimodelkan secara aditif. Seasonal aid ini menunjukkan bahwa pola musiman bersifat aditif dan uh, HW-Fit di sini HW-Fit ini itu untuk melatih model menggunakan data historis atau data dari pelatihan data masa lalu. Selanjutnya uh, di sini nilai fitted itu diimplementasikan dalam program HW Fitted sama dengan HW Fit, di mana fitted ini hasil estimasi model terhadap data training dan digunakan untuk melihat seberapa baik model untuk mengikuti pola data historis. Jika nilai fittednya mendekati data aktual, maka model dinilai mampu memodelkan data dengan baik. Di sini. Selanjutnya peramalan. Jadi di sini peramalan forecasting atau prediksi, di mana step sama dengan 12 ini menunjukkan jumlah periode yang akan diramalkan, yaitu 12 bulan ke depan. Hasil dari forecast ini merupakan prediksi jumlah penumpang pesawat pada periode pengujian atau testing. Dan visualisasi hasil peramalan di sini. Selanjutnya, visualisasi hasil peramalan itu ditunjukkan seperti ini, yang dimana yang biru ini adalah data aktual, yang hijau ini adalah fitted value-nya, dan yang merah ini adalah forecast-nya. Di grafik ini kita bisa melihat sejauh mana data latih itu adalah mengikuti pola data aktual. Kemudian hasil yang merah ini adalah grafik dari forecasting untuk periode 2024 sampai 2025. Untuk 2025. Karena yang dijadikan data uji adalah data 2025. Selanjutnya di sini diperoleh menggunakan evaluasi dari model itu menggunakan model evaluasi model itu digunakan kesalahan peramalan, yaitu salah satunya adalah MAPE. Nah, MAPE ini programnya adalah MAPE sama dengan npmean. Ini di sini untuk di sini kalau di codingannya ada MAPE calculate MAPE, perhitungan MAPE, di mana MAPE yang lebih kecil itu adalah yang baik, karena MAPE yang kecil itu berarti menunjukkan tingkat akurasi peramalan atau prediksi yang baik. Nah, pada tugas ini diperoleh nilai MAPE itu sebesar 0,09, yang artinya ini menunjukkan bahwa model Hot Winters itu memang punya performa peramalan yang sangat baik. Dengan demikian, Hot Winters ini efektif untuk digunakan dalam memodelkan dan juga memprediksi data jumlah penumpang pesawat yang punya pola tren dan juga musim mana. Hot Winters ini dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang transportasi udara. Seperti ini. Kalau dalam codingannya di sini di tahap pre-pro terdapat visualisasi hasilnya dan juga keterangan
dari beberapa konfigurasi dilakukan dan uh, model yang paling baik adalah trennya adiktif, seasonal adiktif dan dampetkannya tuh false. Di sini nggak pakai parameter dampet tapi trennya adalah additional dan seasonal juga additional dan memperoleh MAPE sebesar 0,09 di mana hasil ini mempunyai akurasi yang tinggi untuk memprediksi jumlah penumpang pesawat. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.